Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melakukan pekerjaan di bidang pelayanan publik di instansi masing-masing di mana Bapak Ibu bekerja sebagai tenaga pegawai honorer. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu hal kepada Bapak Ibu honorer dan kepada seluruh masyarakat yang berkeinginan untuk melamar menjadi calon pegawai negeri sipil di tahun 2023, untuk bisa diangkat menjadi CPNS 2023, sebaiknya sebelum pengumuman pada bulan April ini dan seleksi pada bulan Juni, Bapak Ibu mengumpulkan berbagai dokumen penting yang ada hubungannya dengan persyaratan pendaftaran jadi CPNS 2023 tahun ini. Nah, ini tidak terbatas Bapak Ibu ya, ini sepertinya berlaku untuk seluruhnya, untuk umum, baik honorer maupun fresh graduate, yang mana di sini disebutkan jenjang pendidikan yang akan bisa diterima untuk melamar calon pegawai negeri sipil 2023, yaitu mulai dari lulusan SMA, Diploma 3, dan S1 atau sarjana. Nah, kira-kira apa dokumen penting di sini Bapak Ibu yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu dalam hal mendaftar jadi CPNS 2023? Simak video ini, jangan ketinggalan, dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada 8 poin penting dokumen yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu untuk bisa mendaftar CPNS 2023 tahun ini. Simak informasinya. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas, akan mengumumkan formasi calon pegawai negeri sipil tahun 2023 tepatnya di bulan April bulan depan ini. Jadi kalau hari ini sudah tanggal 20 Bapak Ibu, berarti tinggal menunggu 10 hari lagi, berakhirlah bulan Maret dan kita akan masuk pada bulan April, yang mana bulan April adalah bulan bahagia untuk mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan seleksi atau formasi calon pegawai negeri sipil 2023. Tentunya ya hal ini adalah menjadi kabar gembira kepada Bapak Ibu yang berkeinginan untuk menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi CPNS 2023. Kemudian, sedangkan pengumuman pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 akan dimulai pada bulan Juni, pertengahan tahun ini. Menelaah kebijakan yang ditetapkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa formasi CPNS 2023 akan mengakomodir lulusan SMA, D3, dan sarjana. Berarti ini CPNS formasi umum yang akan diikuti berbagai kalangan kualifikasi akademik dari SMA, D3, dan sarjana. Calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS 2023 ini akan dibuka buat umum, sehingga membuka peluang bagi semua orang untuk bisa lulus menjadi CPNS. Sehingga hanya peserta yang sudah menyiapkan diri secara matang akan memiliki peluang besar untuk bisa lulus. Nah, berbagai persiapan tentunya ini adalah suatu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu yang akan melamar jadi CPNS 2023. Di antaranya yang harus diutamakan yakni kelengkapan dokumen. Tentunya dokumen ini adalah dokumen penting yang akan dipersyaratkan kepada Bapak Ibu untuk bisa mendaftar di SSCSN yang akan disediakan oleh pemerintah pusat. Karena tanpa kelengkapan dokumen, maka pelamar tidak akan bisa diterima dalam seleksi administrasi. Jangankan pada seleksi administrasi, untuk bisa masuk untuk mengisi akunnya saja pun, itu tidak bisa tanpa disertai dengan dokumen yang sah dan resmi, seperti KTP dan hal lain yang ada hubungannya. Sebab dokumen administrasi itu merupakan bentuk persyaratan untuk lolos pada tahap pertama, yakni seleksi administrasi. Jadi, dokumen ini jangan diabaikan Bapak Ibu, karena ini adalah penentu awal untuk bisa meraih kesuksesan menjadi CPNS di tahun 2023.
Peserta yang gagal lolos seleksi administrasi tidak dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya, yakni seleksi CAT, Computer Assisted Test. Jadi, faktor utama yang bisa menentukan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti seleksi seterusnya atau seleksi CAT, ya, CAT, Computer Assisted Test adalah lulus seleksi administrasi. Nah, tentunya patokan lulus pada seleksi administrasi Bapak Ibu, yaitu patokannya adalah dokumen-dokumen sebagaimana yang akan diuraikan pada informasi ini. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Untuk pelamar, perlu mengetahui sejak awal syarat administrasi apa yang harus disiapkan. Mengingat beberapa syarat administrasi itu memerlukan waktu dan proses cukup rumit untuk pembuatannya. Nah, untuk itu, berikut adalah dokumen penting yang wajib dimiliki lulusan SMA, D3, dan sarjana untuk bisa lulus calon pegawai negeri sipil di tahun 2023. Pertama, ijazah SMA, D3, dan sarjana. Artinya, tentunya ini Bapak Ibu sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kalau lulusan SMA, berarti ijazahnya yang akan diinput dalam hal pendaftaran adalah SMA. Demikian D3 dan sarjana. Yang kedua, dalam hal pertama adalah adanya ijazah. Tanpa ijazah dipastikan tidak akan lolos dalam seleksi CPNS. Sehingga ijazah terakhir yang dimiliki sudah harus disiapkan beserta fotokopinya yang telah dilegalisir oleh pejabat terkait. Kemudian, dokumen kedua selain daripada ijazah adalah transkrip nilai. Transkrip nilai juga sangat diperlukan bagi seleksi administrasi CPNS 2023. Sama dengan ijazah, karena transkrip nilai ini merupakan pendidikan terakhir yang melekat pada ijazah. Ketiga adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Sangat diperlukan sebagai identitas diri pelamar CPNS, contohnya dalam hal penginputan identitas diri pada akun SSCASN. Dokumen keempat adalah kartu keluarga. Kartu keluarga juga diperlukan sebagai syarat pendaftaran CPNS dan kemungkinan akan diminta untuk menginput nomor kartu keluarga. Demikian dengan identitas keluarga misalnya anak, suami, dan atau istri. Seterusnya, fotokopi akta kelahiran. Juga ini sangat penting karena fotokopi akta kelahiran adalah data penting yang melekat pada pribadi seorang pelamar jadi CPNS. Keenam, pas foto terbaru. Nah, Bapak Ibu pastikan saat mengirim dokumen foto, maka foto yang Bapak Ibu kirim adalah foto terbaru, bukan yang CPN lama. Artinya, bukan yang sudah lama, artinya sudah luar Bapak Ibu ya. Usahakan foto terbaru. Dokumen yang ketujuh adalah surat pernyataan. Surat pernyataan ini berupa pernyataan tidak terlibat organisasi terlarang, tidak menggunakan narkoba, bersedia ditugaskan di mana saja, dan lain-lain. Kedelapan, surat lamaran. Jadi surat lamaran sesuai dengan formasi yang dituju. Jadi itu sudah 8 dokumen yang diperlukan dalam hal seleksi CPNS atau mendaftar CPNS 2023. 1-8 dokumennya adalah dokumen penting yang dapat menentukan Bapak Ibu bisa lulus pada seleksi administrasi, yang seterusnya setelah lulus seleksi administrasi bisa melanjutkan pada seleksi CIT, yaitu Computer Assisted Test, dan seleksi lain yang ada hubungannya dengan seleksi CPNS 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.